Sahabat PUPR, ketemu lagi dengan kami dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Pada kesempatan ini kita akan membuat biopori atau lubang resapan biopori lengkapnya. Apa sih biopori itu? Kemudian apa sih manfaat biopori itu? Nanti sambil berjalan kita akan jelaskan. Yang perlu diperhatikan di sini adalah alatnya dulu. Yang pertama yang digunakan adalah bor biopori sendiri. Kita membuat sendiri biopori dari pipa besi. Kemudian kita beri semacam mata seperti mata gergaji. Tujuannya untuk mempermudah bagaimana kita akan melubangi sebuah media atau tanah yang akan kita lubangi. Nah, selain itu juga kita ada menggunakan alat bantu. Kebetulan di sini kita menggunakan obeng yang ada, atau nanti kita bisa buat menggunakan stang lagi yang fungsinya untuk memutar bor sehingga mampu melubangi media tanah dengan mudah. Nah, biasanya nanti setelah mencapai kedalaman tertentu, ini kita buat kedalaman 25 cm, akan ada gumpalan tanah di sini. Nah, stang ini juga berfungsi untuk mengeluarkan gumpalan tanah yang ada di dalam mata bor ini. Seperti itu. Yang perlu diperhatikan dalam membuat lubang resapan biopori ini adalah yang pertama adalah tekstur tanah. Tekstur tanah diupayakan tidak mudah longsor, jadi hindari tanah yang berpasir. Bisa dibuat pada tanah berpasir, tapi harus menggunakan selubung atau semacam casing untuk melindungi supaya tidak roboh. Kemudian pastikan di bawah atau tempat yang akan kita gunakan untuk membuat lubang biopori ini aman dari jalur perpipaan maupun jalur instalasi kabel yang lainnya. Kemudian diberi jarak dengan struktur bangunan, jangan terlalu mepet dengan fondasi bangunan atau struktur bangunan yang lainnya. Oke, baik, lanjut kita akan menuju lokasi di mana kita akan membuat lubang resapan biopori. Oke, kita akan menentukan titik atau lubang resapan bioporinya. Yang perlu diperhatikan adalah kita kasih jarak dengan struktur bangunan, baik fondasi. Kita upayakan sekitar 1 meter atau lebih, tidak terlalu mepet. Yang perlu disiapkan adalah bor biopori, kemudian tuas untuk mengungkit biopori. Baik, kita akan langsung mengerjakannya. Yang pertama, lanjut. Pada titik lubang ini kita bisa melihat di bor pertama tadi lapisan humus hanya setebal kurang lebih 10 cm. Selebihnya ke bawah adalah tanah asal. Di sini kebetulan tanahnya seperti clay atau lempung dan mengandung pasir. Lubang kita buat kedalaman kurang lebih sekitar 60 cm sampai 80 cm. Kemudian untuk selanjutnya sudah kita buat lubang resapannya. Nah, di sini kita juga akan kita gunakan untuk penanganan limbah domestik. Kita bisa diisikan di sini sampah dapur, kemudian sisa-sisa dari daun yang ada di halaman kita masukkan ke dalam lubang biopori ini dengan harapan nanti terjadi proses pembusukan dan akan menjadi kompos sehingga mampu meningkatkan unsur hara dalam tanah tersebut. Diharapkan nanti kompos akan lebih tebal dan akan lebih menyuburkan area di sekitar lubang biopori tersebut. Baik, sahabat PUPR, setelah lubang biopori kita buat dalam satu hamparan ini, jarak pembuatan lubang biopori ini di sini kita membuatnya kurang lebih 1 meter, tergantung dari seberapa besar luasan tersebut dan seberapa banyak genangan air yang ada di situ, sehingga sekiranya bisa menampung atau mengurangi genangan air yang ada sebelumnya. Selanjutnya, apabila kita pastikan lubang ini sudah jadi dan kita pastikan aman,
tidak longsor atau tidak tertimbun oleh tanah, kita bisa langsung masukkan sampah-sampah yang ada di sekitar ini, sampah organik terutama, sisa-sisa daun bisa kita masukkan, bisa juga ditambah dengan limbah dari dapur, limbah organik terutama, sisa-sisa dari sayuran, buah-buahan, kupasan dari bermacam-macam limbah yang ada di dapur, bahkan sisa nasi bisa kita masukkan di sini. Kemudian kita buat penutup di lubang ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama adanya binatang seperti tikus ataupun kemasukan benda-benda yang tidak diinginkan. Kita membuatnya dari bekas botol kemasan botol minuman, kita potong di belakangnya, kemudian kita kasih lubang di atasnya sini, kemudian kita tutupkan di atasnya. Namun apabila lubang resapan biopori yang kita buat ini sekiranya rawan terjadi longsor atau tanahnya akan menutup lubang biopori, kita bisa memanfaatkan bekas botol minuman ini juga sebagai penahan dinding lubang resapan biopori. Jadi botol kita potong belakangnya, bagian bawahnya kita potong, kita kasih lubang-lubang di dindingnya sebanyak mungkin sehingga air bisa meresap ke kanan ke kiri di bidang resapan ini. Kemudian kita masukkan ke dalam lubang biopori. Sampah-sampah organik yang ada di sekitar lokasi kita masukkan ke dalam lubang tersebut sampai sekiranya penuh, tidak perlu dipadatkan, jadi masih ada ruang sisa untuk air masuk. Untuk mempercepat proses terjadinya kompos di dalam lubang resapan biopori ini, perlu kita tambahkan juga bioaktivator. Tujuan dari bioaktivator ini adalah mempercepat proses kompos atau dekomposernya. Kita tuangkan satu tutup botol bioaktivator ini, kita masukkan ke dalam lubang biopori, dan jangan lupa tetap diberi cover atau penutup lubang dari resapan biopori ini. Kita akan melihat hasil dari proses pembuatan kompos di lubang resapan biopori. Ini lubang yang kita sudah buat 2 minggu yang lalu. Kita akan lihat bagaimana proses pembusukan atau proses membuat composting yang ada di lubang biopori ini. Oke, kita angkat cover. Setelah 2 minggu proses composting di lubang resapan biopori ini, tampak sudah mulai ada perubahan warna, kemudian kekerasan dari daun ini sudah mulai agak lunak dan mulai meremah. Namun ini belum cukup bisa dikatakan untuk menjadi kompos, sehingga perlu kita masukkan lagi, mungkin menunggu waktu lagi untuk bisa benar-benar sebagai menjadi kompos yang bisa langsung diaplikasikan. Oke, di sini kita ada beberapa contoh lubang resapan biopori. Kita bandingkan dengan yang ada penutup dan yang tidak ada penutup. Apabila kita tidak menggunakan penutup cover ini, ada kecenderungan pada saat hujan, air yang masuk ke dalam lubang resapan biopori ini bercampur dengan pasir, sehingga lubang biopori ini akan cepat tertutup oleh pasir yang terbawa oleh air hujan yang masuk ke dalam lubang resapan biopori. Sedangkan yang di lubang sebelah sini terjadi longsor di dinding lubang resapan biopori, sehingga lubang biopori juga tertutup oleh timbunan tanah yang ada di dalam dinding lubang biopori tersebut. Untuk proses pengomposan di dalam lubang resapan biopori, kita bisa juga memanfaatkan limbah yang ada di dapur kita, berupa limbah domestik. Namun sebelumnya kita akan pilah dulu. Yang jelas limbah organik plastik kita pisahkan, kemudian kita pisah mana yang tidak bisa digunakan untuk proses pengomposan. Jadi limbah ini macam-macam, yang jelas berupa sayuran, bisa kulit buah-buah, kulit sayuran, kulit buah-buahan. Hampir semua limbah yang ada di dapur kita bisa kita manfaatkan
kita buat kompos melalui lubang resapan biopori. Termasuk di sini juga nasi bekas, kemudian sisa kepala ikan yang tidak kita manfaatkan atau tidak kita konsumsi. Namun sebelum kita masukkan ke lubang biopori, untuk mempercepat proses terjadinya composting di dalam lubang biopori, ada baiknya volume atau besaran sampah ini kita perkecil. Jadi kita rajang atau juga kita potong kecil-kecil sehingga akan lebih cepat proses pembusukannya. Sampah dari dapur tadi kita bisa gunakan untuk kompos dengan menggunakan lubang resapan biopori, dicampur dengan sampah-sampah daun yang sebelumnya sudah kita masukkan. Setelah sampah dari dapur kita masukkan ke dalam lubang resapan biopori, tidak lupa kita kasihkan dengan bioaktivator untuk mempercepat proses pembusukan, kemudian juga mengurangi bau yang ditimbulkan dari sampah, pembusukan sampah. Cukup satu tutup ini saja kita masukkan ke dalam lubang resapan biopori. Jangan lupa ditutup kembali lubang ini. Proses pembuatan lubang resapan biopori, kemudian pemanfaatan lubang biopori sebagai tempat pengoplosan dari limbah domestik maupun dari sisa-sisa sampah yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Untuk bioaktivator ini nanti di lain video atau lain sesi kita akan jelaskan bagaimana cara membuat bioaktivator ini. Memang ini dijual di pasaran banyak, tapi kita akan memanfaatkan limbah dapur yang ada di rumah kita gunakan untuk membuat bioaktivator ini. Selain bisa untuk tanaman, untuk perikanan, peternakan, bisa menguraikan atau membantu proses penguraian tinja yang ada di septic tank rumah tangga kita. Tunggu di video selanjutnya.